Apa ininya? Apa moral yang mendasari kabur aja dulu? Hmm. Indonesia gelap. Apa moral Standing. sosiologisnya? Apa moral politiknya? Uh, Apa yang memicu itu? Apa yang memicu kabur aja dulu? Kalau saya sih melihatnya Kak bahwa mereka juga punya pandangan bahwa Bukan. 5 sampai ya. Itu dari apa itu? Dari isu apa? Oh ya, dari beberapa isu Efisiensi. seperti efisiensi Efisiensi. satu, kemudian Korupsi. adanya tumpang tindih kebijakan antara para pejabat begitu, di kementerian, dan yang terakhir Dan, kayaknya tuh yang apa Sadri tadi yang dan Pertama itu itu kan efisiensi itu kan punya efek mengular kan PHK. Kan PHK kemarin ya, banyak kali di TVRI, RRI. ya, Banyak kali tuh PHK kemarin. Yang sampai misalnya ada tagar anaknya kekenyangan di siang hari tapi dia akan kelaparan di malam hari karena orang tuanya di PHK semua. Nah, sudah. karena gelombang PHK besar itu dari efisiensi kemarin, makanya ada hashtag kabur aja dulu. Oh, Nggak usah cari hidup di Indonesia karena kita di PHK di sini dan gajinya juga tidak seberapa. Beda Ya. dengan di luar negeri. Mungkin Jadi itu yang memicu itu. kabur aja dulu tuh bukan tujuan utamanya untuk kita tinggalkan Indonesia gitu ya, bukan. Tapi lebih kepada sarkasme terhadap kebijakan Ya, ya. politik. Jadi ngapain tinggal di Indonesia kalau situasinya begini? Ya. Ngapain tinggal di Indonesia kalau kita ini tidak bisa dapat kerja gitu ya? Itu ya, itu. Dia pakai kata dulu karena mungkin ini bersifat bersifat periodik. Jadi untuk periode kali ini efisiensi. Jadi bilang kabur aja dulu. Nanti kalau baik-baik kembali baik-baik kita kembali lagi. Iya. Dan sampai misalnya ngeluarin hashtag tandingan. Ah. Pergi migran, pulang juragan. Dan dibantah oleh netizen yang kasih keluar ini kan. Yeah. Dibilang tidak, bukan motivasinya uang, yang pergi migran pulang juragan bukan. Kami melakukan bentuk perlawanan satir terhadap memang solusi pemerintah tentang efisiensi PHK. Jadi semangatnya bukan tidak cinta Indonesia gitu ya. Tinggalkan aja Indonesia, ngapain tinggal Indonesia kalau situasinya kayak begini gitu ya. Lalu ikutannya adalah Indonesia gelap gitu ya. Gelap. Oh, Indonesia gelap. Ya. Nah, ini perlawanan atau bukan? Perlawanan ini. Ini perlawanan. Sebenarnya ekspresi terhadap itu kan memang ekspresi terhadap kebijakan yang dianggap tidak memihak ke masyarakat. Ya keluar kayak itu. Kan ini dimulai dari kebijakan LPG yang dikeluarkan oleh Bakri dan seterusnya. Akhirnya direspon itu tagar kabur aja dulu Indonesia gelap dan sebagainya. Tapi yang menarik karena direspon oleh orang-orang yang sudah berada di luar negeri. Mereka membandingkan kondisi. Pembandingnya kan sederhana, pasti keuangan, ekonomi pembandingnya. Ya, mereka yang sekarang ini ada di luar negeri memberikan informasi pembanding gitu ya, atau katakanlah semacam upaya untuk memberi tahu gitu ya bahwa kabur aja dulu, lalu kalau Anda yang Anda maksudkan itu adalah pergi menjadi migran gitu ya ke luar negeri dan seterusnya, itu tidak sesederhana yang Anda omongkan gitu ya, tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Pergi ke luar negeri itu banyak susahnya gitu ya, banyak sedihnya gitu ya. Jangan lihat itu sekarang gitu ya, suksesnya gitu ya. Anda begitu ya, ada ya? Tidak Kak. Maksudnya sudah berbeda memang itu migrate di era 90-an, 2000-an dengan sekarang sudah berbeda, sangat berbeda. Dulu itu memang. Yang ngomong tadi itu yang 90-an. Yang ngomong tadi 90-an bilang susah dan sebagainya. Enggak. Sekarang malah misalnya berbalik, kerja di luar negeri itu sangat mudah. Sangat mudah. Justru itu yang mau disuarakan sama teman-teman di luar negeri. Yang ngapain misalnya kamu capek 20 tahun, 30 tahun mengabdikan dirimu sampai nyembah-nyembah, harus nepotis dan sebagainya. Lalu yang kau dapat itu cuma didapatkan 1 tahun oleh orang yang sudah keluar. Yang kedua lagi, syarat untuk kamu bekerja di Indonesia itu sangat berat. Bayangkan kita berinvestasi untuk lulus S1 dengan pekerjaan 7 juta sampai 10 juta per bulan, paling tinggi itu. Kita sudah mengorbankan 4 tahun waktu kita untuk S1, itu pun investasi waktu Kak, dan itu sangat mahal. Hanya untuk menghasilkan
10 juta per bulan dan memang kita tidak pernah mendengar keancak kemarin bahwa kenapa kita harus menyerahkan diri kita ke negara hanya gara-gara takut dilihat sama mertua, takut dibilang kau pekerjaanmu apa, takut diceritai di tempat nongkrong-nongkrong dan sebagainya. Padahal orang di sini kalau dia berinvestasi bachelor S1 itu sudah tentu dia punya pekerjaan yang layak dan punya waktu yang bebas, punya waktu yang lebih bebas ketimbang orang yang tidak S1. Bedanya kita semakin tinggi pekerjaan kita di sini, semakin kita tidak punya waktu nanti, semakin tinggi sekolah kita, semakin sedikit ruang waktu kita untuk bersama dengan keluarga dan seterusnya. Itu masalahnya. Misalnya saya tadi tanya ke Hamra, itu kalau di Indonesia itu misalnya jadi sales saja, jadi sales ini saja, itu punya 5 sampai 7 persyaratan dalam pamfletnya. Dibutuhkan karyawan berbadan tinggi di atas 155 cm, berpenampilan menarik, harus berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi dengan baik. Di sini Kak tidak ada yang begitu. Di sini bisa bekerja di bawah tekanan. Bisa bekerja di bawah tekanan. Jadi memang kita mau yang dibunuh secara kalau di sini tidak ada Kak. Maksudnya untuk kasus Eropa ya, bahkan kasus Australia tidak ada sama sekali. Bahkan misalnya skill yang dibutuhkan, ijazah tidak dibutuhkan sama sekali. Skill saja, tekun. Tapi bukan kita nih yang mau jadi PNS, bukan kita yang mau bekerja untuk negara. Negara memang yang membutuhkan orang-orang seperti kita. Bagaimana itu? Nah, ketakutan itu tidak akan ada di luar negeri. Kenapa? Karena pajak memang tinggi di sini. Pajak memang tinggi. Walaupun kau tidak punya pekerjaan, misalnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun tidak bekerja, karena mungkin ada kendala psikologis dan sebagainya, negara tetap menanggung hidup kamu. Yang saya bilang tadi, 700 euro itu didapatkan oleh orang yang tidak bekerja sama sekali. Jadi itu kalau begini. Iya, 700 bisa kabur betulan kita ini. 700 euro itu setara dengan Iya, 700 euro itu setara dengan 13 juta. 13 juta rupiah tidak ngapa-ngapain. Misalnya sebaiknya sesi ini dihentikan nih, saya mau dulu prepare ini. Baik. Iya, dan sekarang itu influencer bagaimana caranya apply? Sekarang bahkan negara-negara Eropa dan Australia itu butuh penduduk. Misalnya kayak Austria, Finlandia, mereka butuh penduduk. Anda akan dikasih 1 miliar rupiah hanya untuk pindah ke negaranya. Demografinya sangat menurun. Di sini kan apalagi LGBT sudah ada, tidak mau lagi punya anak dan seterusnya. Ini Sadri semangat sekali menjelaskan ini. Kabur aja dulu. Saya semangat itu karena kalau bilang orang saya juga pertama bilang susahnya itu orang kerja, jadi bilang susahnya itu orang kerja. Ternyata misalnya kayak Gina baru hari ini dia masukkan email mau kerja sebagai dokter gigi, besoknya dia sudah ada panggilan wawancara. Bayangkan itu Gina yang tidak tahu, langsung ada besok panggilan wawancara. Saya misalnya yang baru sampai datang sini, langsung ditanya, kamu bayar rumah berapa? Saya bayar rumah 900 euro, sekitar 15 juta di sini. Mau nggak dapat diskon rumah? Bayangkan saya tidak punya pekerjaan, kamu udah punya pekerjaan nggak? Udah punya, oke, kami kasih kamu diskon rumah. Orang Belanda dengan entengnya dia kasih kami uang 15 juta per bulan, tanpa bikin apa-apa. Dia cuma bilang, kamu miskin nggak? Maksudnya miskin, kamu tidak bisa ngapa-ngapain nggak? Iya, oke, langsung dikasih uang. Kayak begitu, jadi orang, bahkan di sini orang yang tidak bisa ngapa-ngapain saja, tinggi sekali gajinya. Dan itu mudah sekali. Cuma memang kita gap informasi. Itu tidak termasuk shocking culture nggak? Misalnya kekagetan melihat budaya atau kebijakan luar negeri, dan perbandingannya itu kan jauh sekali kalau misalnya kita mau bandingkan di Indonesia. Itu tidak masuk shocking culture nggak? Itu yang harus ditanya yang bisa ini ya, yang bisa membandingkan itu. Gitu kan. Iya. Baru valid. Nah itu bukan culture shock itu. Gimana? Bukan di culture shock Kak. Dompet shock. Dompet saya yang shock. Saya mau bilang beda 90-an 2000-an itu bahwa TKI itu cuma Malaysia. TKI sekarang lebih astagfirullah. Bayangkan itu orang-orang di sini misalnya yang sudah 20 tahun 30 tahun, saya bilang, apakah mereka sudah ambil paspor Belanda? 20 tahun 30 tahun mereka sudah warga negara Belanda. Mereka bilang tidak. Kami di sini itu setiap tahun memperpanjang dan nanti kami simpan itu uang kami dan ditambah lagi uang pensiun, kan ada sih uang pensiunnya juga. Mereka memilih hidup pensiun di Indonesia. Jadi bayangkan itu uang pensiunnya mereka 50 juta sampai 60 juta per bulan dan mereka hidup di Indonesia. Bukan pensiun itu yang konglomerat. Di sini bisa dapat pensiun segitu kalau Anda jadi anggota DPR periode 2002-24-29. Saya ganti ini ya. Saya pakai laptop ya. Iya, oke, mantap Kak. Kasih masuk ke motor dulu. Iya. Ya, jadi kabur aja dulu itu apa namanya ya? Disuarakan oleh orang-orang yang memang terimbas oleh efisiensi itu ya, dan umumnya itu berada di lembaga negara gitu ya, umumnya itu yang terimbas ya. Iya. Ada gap
antara kita di sini dengan mereka di sana ya, terkait Dunia kerja. ya mana ini? Tunggu calo Kak. Nah, ada di calo Kak. Kainnya, Ya? Oh ya tuh kayaknya. ada kainnya Kak. Iya, saya sama Ginom ini. Kami lagi nginap ini di Samarinda. Tapi saya rencana nanti Kak. Saya Gimana? rencana Iya, penelitianku nanti tapi itu bukan Muhammadiyah, bukan biaya Muhammadiyah. Jadi itu efisiensi itu memang berdampak gitu ya terhadap program-program pemerintah gitu ya, dan juga berdampak kepada instansi pemerintah terhadap mereka yang statusnya bukan PNS ya, yang honorer gitu ya. Mereka yang merasakan dampaknya itu ya. Yang Nah, terus yang kontrak-kontrak itu, Kak. menyuarakan kabur aja dulu itu Yang kontrak-kontrak itu berdampak sekali. Oh ya, Yang ya, pegawai. ya, itu terasa ya. Apa namanya itu? Pegawai dengan perjanjian kontrak itu yang terdampak sekali ya. Wah, saya itu. Astaga. Nggak, jadi apa tadi itu orientasinya bukan cuan ya, Bukan. bukan seperti yang disangkakan oleh Raffi Ahmad. Bukan ya. Pergi migran pulang konglomerat. Iya, bukan itu. Bukan itu moral dari kabur aja dulu gitu ya. Bukan. Satir Kak. Bukan. Satir ke apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya. Iya, jadi lebih kepada menyuarakan kekesalan terhadap kebijakan politik dari penguasa baru gitu ya. Eh, Terus yang perlawanan tadi itu, apa namanya ini? Kalau bukan perlawanan itu, Dia perlawanan ya, bagian kata perlawanan. Dia perlawanan ini kan, perlawanan digital kan. Hashtag itu kan perlawanan digital. perlawanan, iya, iya. Jadi ini disuarakan melalui apa namanya itu, melalui platform digital, ya. Tapi pesimismenya Calo itu kenapa? Dia kan terjamin hidupnya. Hah? Dia harus membela negara. Oh, Jadi wajar misalnya emang dia kalau mempropagandakan emang kalau punya, pesimisme. iya, Iya, baru saya maksudnya paham ini. tabung gas saja. Istilah tabung gas saja Baru. masih bisa dilawan. Misalnya yang tiba-tiba tadinya kita harus beli mengantri panjang dan terjadi kontroversi. Tidak, pesimisnya saya Kak, karena saya selalu yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kan tidak jauh dari kesepakatan politik di antara beberapa ini ya, di antara semua partai gitu ya, semua politisi. Jadi suara-suara seperti kabur aja dulu itu bagi saya itu akan lewat saja. Misalnya dia tidak memberikan efek yang kuat pada pengaruh yang kuat pada kebijakan-kebijakan politik ya, kecuali misalnya ada gerakan-gerakan yang lebih rapi, lebih terstruktur, yang tidak apa ini ya, yang tidak simplistis begitu, yang tidak sederhana. Jadi dia punya tahapan-tahapan yang jelas, capaian-capaian yang jelas untuk sampai pada satu gerakan yang masif, misalnya satu gerakan yang akan mempengaruhi Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau saya ini kalau saya ini tahu merasa bahwa ini sistematis. Mau saya hadirnya kabur aja dulu, Indonesia gelap itu kan saya kira ini juga bagian dari apa namanya ini? Bagian dari strategi politik. Mungkin ada yang mengatur di belakang. Jadi dia tidak bukan suara reaksioner gitu ya. Bukan suara reaksioner. Bukan. Oh, gitu. Tapi by design. By design. Jadi dia didesain. By design. Nah, kalau dia by design berarti suara yang muncul di medsos gitu ya, itu bukan suara yang apa namanya itu muncul begitu saja oleh orang yang kecewa gitu ya dari kebijakan ini, tapi ini adalah suara yang didasari oleh satu pemikiran yang matang untuk melancarkan kritik terhadap kebijakan politik pemerintah gitu ya sekarang ini. Siapa itu orang-orang di belakang itu? Bapak ini jangan apa namanya itu melontarkan dugaan-dugaan yang apa namanya itu datang dari ruang hampa. Ya, siapa? Kalau
kalau misalnya saya sih jelas itu siapa sekarang oposisi. Misalnya yang oposisi kan sisa dan yang lain-lain. Nah, yang lain-lain itu kan misalnya dari sudah mewanti-wanti untuk segera membuat koalisi permanen karena menurut dia enggak mau diganggu nih, dia enggak mau diganggu lah istilahnya dalam perjalanan ini pemerintahannya 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena saya tanya ini apa terasa nggak itu dampaknya tuh efisiensi terhadap Anda sebagai sipil? Saya atau Sadri nih? Nggak terasa. Saya atau Sadri? Dua-duanya, Bapak ini dua-duanya. Bapak masih saya cuti di luar tanggungan negara. Tugas belajar saya. Cuti di luar tanggungan negara itu tetap dapat gaji kan? Dapat gaji ya. Apa sih yang dia khawatirkan? Sebenarnya aman, dia tidak terdampak. Itulah sebabnya kamu bilang gitu ya. Ini suara-suara yang akan berlalu gitu, seiring waktu gitu ya, seiring waktu. Nah, itu memang suara suara perut kenyang. Skrup negara itu begitu. Skrup negara. Saya masih ingat tuh kalau bapak saya bilang sama saya, untuk apa itu orang demo-demo itu? Untuk apa itu? Bapak saya bilang begitu di belakang televisi. Karena memang kami dalam situasi yang kenyang, jadi wajar. Kalau saya Kato, harus memang ada satu gerakan yang lebih lebih terstruktur dan itu bukan itu istilah istilah pilkada itu terstruktur, masif dan sistematis. Misalnya apa yang coba dibangun oleh beberapa komunitas, misalnya mengedukasi Gen Z sekarang ya agar lebih melek politik ya, mempersiapkan mereka dalam pengambilan keputusan 5 atau 10 tahun ke depan, karena yang akan berhadapan dengan pemerintah nanti itu adalah Gen Z sekarang ya. Jadi bukan lagi yang misalnya yang generasi begitu ya. Jadi Indonesia 5-10 tahun. Pertanyaan pertamanya tuh diferensinya di mana itu? Iya. Diferensinya di sini. Diferensinya ini sulit untuk menjadi bagian dari apa yang diomongkan oleh Caluk tadi itu. Bangun satu gerakan yang dikonseptualisasi sedemikian rupa untuk berada dalam satu jalan panjang gitu ya, mempersiapkan generasi sekarang untuk berhadapan dengan situasi yang akan datang. Sulitnya satu karena Bapak ini semua orang kenyang. Bagaimana mau agak susah membangun empati gitu ya. Susah. Menyambungkan apa yang dirasakan oleh para pejuang kabur aja dulu itu gitu ya. Dengan apa yang Anda nikmati sekarang ini, jadi agak sulit gitu ya. Tidak, salah satunya yang kenyang di sini kan Calu. Salah satunya yang kenyang di antara kita ini Calu. Kenapa cuma saya? Coba belajar sama Hamra itu. Hamra itu tidak perlu tagar kabur aja dulu. Ya kan? Untuk menikmati uang dari Amerika. Ya? Gak perlu ya. Uang Amerika yang datang ke dia loh, USAID. hanya 4 bulan sudah kabur, bukan saya kabur. USAID yang bikin tagar kabur aja dulu. Jadi itu diferensi itu di mana gitu ya dalam dalam gerakan yang berjangka panjang gitu kan. Diferensi itu di mana? Itu membangun generasi yang punya pemikiran terhadap sesuatu yang akan datang gitu ya. Future stories. Diferensinya itu harus punya konsep tentang kisah masa depan gitu ya. Dan itulah yang ditawarkan ke generasi kayak ini, generasi Himada gitu ya. Himada salah kah? Ya. Mada itu. Agak susah nih karena bapak kita yang satu ini pejuang child free.
Nah, itu Jangan Pak. itu bertobat, jangan. Saya sudah bertobat. Dia kalau Saya dan kalau pulang ke Indonesia saya bawa dia ke ke perguruan itu. perguruan silat. Beleketan. Itu diferensi itu ya. Yang kedua, saya lihat ada gerakan-gerakan kecil gitu ya. Jadi dia tidak masuk ke dalam grand naratif itu, narasi besar gitu ya. Yang dia bangun itu gerakan-gerakan kecil. Ada teman itu di mana Galesong itu ya. Nah, dia bikin komunitas yang mendampingi anak-anak yang butuh kerja gitu ya, mengajari bahasa Jepang, tradisi Jepang gitu, dan kemudian membangun relasi dengan apa namanya itu institusi atau komunitas yang ada di Jepang yang memang bisa menunjukkan atau memberi jalan gitu ya untuk orang-orang ini punya pekerjaan di sana. Dan dia sudah memberangkatkan satu rombongan ke sana. Sebelum ribut-ribut kabur aja dulu itu. Nah, jadi itu gerak apa namanya? Itu lebih terasa dampaknya gitu ya. Lebih fungsional gitu ya. Dan saya kira itu lebih dibutuhkan gitu gerakan seperti itu daripada bikin gerakan yang cenderung absurd. Tadi itu kabur aja dulu itu bisa absurd itu. Apa? Ya kan? Belum lagi kalau kita bicara hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang filosofis, misalnya nasionalisme gitu kan. Iya. Apalagi Dialog nasionalisme. Gerakan literasi tidak cukup, Kak. ya, misalnya tentang nasionalisme itu kan sesuatu yang filosofis. Kemudian apalagi patriotisme. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian bisa menyebabkan tagar kabur aja dulu itu menjadi sesuatu yang absurd gitu ya. Gitu sih kalau menurut saya gitu ya. Ya. Nah, dua poin yang saya mau kita obrolin adalah satu gitu ya. Apa sih makna menjadi Indonesia gitu ya sekarang ini atau bangsa sekarang ini? Ketika ketika kita hidup dalam sesuatu yang disebut dengan borderless, gitu ya. Kita ini orang Belanda kita bisa ajak ngobrol gitu ya, tanpa kita perlu ada di Belanda gitu ya. Orang Amerika kita bisa ajak ngobrol tanpa kita perlu ada di Amerika. Jadi kita ini semua terhubung sekarang ini. Jadi apa makna menjadi manusia Indonesia itu ketika ruang waktu itu sudah dilipat oleh digitalisme ini. Itu satu gitu ya. Yang kedua, sekarang ini sudah ada web itu negara digital. Jadi sekarang ada negara digital dan Anda bisa menjadi warga negara dari negara itu. Anda punya paspor untuk bisa Anda gunakan ke mana-mana dan dia sekarang sedang berusaha membangun kedutaan di apa namanya itu di negara-negara real itu. Tapi dia negara digital. Ada itu. Nah, itu. Bagaimana itu? Dua poin itu. Jadi kita yang pertama itu dulu apa makna menjadi manusia Indonesia ini. Masih perlukah, masih pentingkah kita bicara atau kita menyebut diri kita ini aku orang Indonesia? Apa maknanya tuh ketika kita bilang aku orang Indonesia? Ketika Caluk bilang aku orang Indonesia, apa maknanya itu? Saya tinggal di Indonesia secara tutorial. Terlalu hidup. Ambra tahu bagaimana menjadi Indonesia, Ambra? Bagaimana menjadi Indonesia? Pokoknya saya bekerja sama dengan pihak apapun. Soekarno. Kata-katanya Soekarno, saya akan bekerja sama dengan siapapun, bahkan dengan iblis sekalipun. Asal Indonesia merdeka. Nggak kan kalau Ben Anderson itu kan bilang ke Indonesia itu kan sebuah ini ya yang apa imajinasi begitu ya apa imajinasi berlegang ya dia bukan sesuatu yang imagine community. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa dipotret dari luar ya dari yang materi-materi begitu. Iya. Apa ukurannya kita ini bisa disebut sebagai manusia Indonesia?